Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Lutfiana Maula dan teman saya. Saya Maudy Nur Ahsani. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi alat ukur mengenai rheostat. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu sejarah rheostat. Menurut Sir Charles Wheatstone, rheostat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari reos dan statis, yang artinya perangkat yang mengendalikan arus listrik atau current. Rheostat pertama kali ditemukan oleh George Ohm, seorang ahli fisika dari Jerman. Selanjutnya, ada perkembangan bentuk rheostat. Perangkat paling awal atau yang pertama adalah tumpukan karbon yang ditunjukkan seperti pada gambar. Selanjutnya, perangkat terdiri dari kawat resistansi dan kontak geser. Resistansi total antara A dan B dapat divariasikan dengan cara memilih jenis bahan untuk kawat atau dengan memvariasikan sifat geometris dari kawat tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1907, H.P. McLagan mendapat hak paten untuk rotary rheostat. Nah, gambar di bawah ini merupakan salinan dari gambar patennya. Ia telah melukai kawat resistansi di sekitar kartu papan tipis dan kemudian membentuk rakitan ke sebuah lingkaran, seperti pada gambar. Kemudian, banyak perbaikan dalam pengembangan potensiometer atau rheostat yang terjadi sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan komputer analog dan juga pada servo sistem yang lebih kompleks dan tepat. Produser dari potensiometer telah memperbaiki produk mereka untuk memenuhi kebutuhan para perancang dalam proses pengembangan yang berkelanjutan. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu merupakan gambar potensio yang ada pada saat ini. Selanjutnya yaitu pengertian dari rheostat. Rheostat merupakan peralatan listrik yang memiliki resistansi disesuaikan. Rheostat ini termasuk jenis dari potensiometer yang hanya memiliki 2 terminal. Selanjutnya, ada fungsi dari rheostat. Rheostat ini berfungsi untuk mengubah atau mengendalikan arus listrik yang mengalir pada rangkaian atau sirkuit. Rheostat juga digunakan sebagai acuan dalam membuat sebuah rangkaian yang di mana rangkaian itu belum ditentukan besar hambatannya terhadap arus yang mengalir, sehingga dapat dihasilkan rangkaian yang sempurna. Kemudian ada prinsip kerja dari rheostat. Prinsip kerja pada rheostat yaitu ketika arus yang dialirkan suatu rangkaian dan tegangannya selalu konstan, maka arus yang melalui rheostat akan mengalami diperkecil ketika hambatan rheostat mengalami perbesaran. Sebaliknya, arus akan diperbesar ketika hambatan yang mengalir terhadap rheostat itu diperkecil. Selanjutnya, ada jenis-jenis rheostat. Yang pertama ada rheostat rotary. Rheostat rotary yaitu rheostat yang mempunyai 3 terminal yaitu A, B, dan C yang berfungsi sebagai pembagi tegangan listrik atau biasa disebut dengan potensiometer. Yang kedua ada rheostat slide. Rheostat slide ini sering disebut juga rheostat laboratorium
karena sering digunakan di laboratorium penelitian dan edukasi. Rheostat ini digunakan untuk mengukur arus beberapa ampere. Yang ketiga ada rheostat timer. Rheostat timer adalah rheostat yang berbentuk kecil dan biasa dipasang pada papan sirkuit cetak atau PVC dan harus menggunakan obeng dan alat ukur khusus untuk mengatur nilai resistansinya. Selanjutnya ada bagian-bagian dari rheostat. Nah, seperti pada gambar, bagian dari rheostat yang pertama itu ada coil of wire. Coil of wire ini adalah lilitan atau kumparan kawat tempat mengalirnya arus. Yang kedua ada current in atau terminal A. Terminal ini berfungsi sebagai tempat memasukkan arus dari sumber arus. Yang selanjutnya ada current out. Current out ini atau terminal B dan C yang berfungsi sebagai tempat keluarnya arus yang sudah dihambat rheostat. Kemudian yang terakhir ada wiper atau penggeser. Penggeser ini digunakan dengan cara digeser-geser, yang dia itu berfungsi sebagai mengatur resistansi atau hambatan yang dihasilkan. Untuk bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Maudy Nur Ahsani. Silakan. Untuk cara penggunaan secara umum, yang pertama menggunakan dua terminal. Satu terminal digunakan untuk mengakhiri arus, satu terminal lagi digunakan untuk penyeka. Kemudian, jika rheostat menjulang dan papan cetak sirkuit dapat kita nyalakan bahwa ketika terminal tersebut telah sambung. Namun, salah satu terminal terhubung dengan terminal penyeka. Untuk langkah-langkah rheostat pada rangkaian yang ada di rumah dan untuk rangkaian seri dan paralel pada lampu listrik dapat dibaca di makalah yang sudah di-share. Untuk cara baca rheostat, yang pertama, hubungkan rheostat dengan multimeter. Selanjutnya, atur multimeter ke mode ohm dengan resistansi tertinggi 2000 ohm. Selanjutnya, ketuk terminal B dan C, lalu tahan dengan benar. Yang terakhir, rheostat akan mengalami perlawanan dari kontak geser, lalu akan tertulis nilai perlawanan pada LCD multimeter. Untuk cara merawat, yang pertama, dengan menggunakan potensio cleaner, sebuah cairan khusus dengan menyemprotkan ke bagian potensiometer sambil diputar sampai kerak atau kotoran larut dan bersih. Yang kedua, dengan menggunakan vaselin atau minyak, jangan terlalu banyak, agar tidak berkarat jika disimpan terlalu lama. Yang ketiga, jika rheostat mengalami kerusakan ringan, masih dapat diperbaiki dengan cara meneteskan minyak tanah atau obat pembersih karat. Yang keempat, bila kerusakan adalah kelonggaran pada konektor di dalam resistor, maka harus membongkar kemudian dibersihkan. Dengan catatan, karbon atau lapisan resistor masih terlihat bagus. Konsep fisika pada rheostat, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi besarnya kuat arus pada suatu pengantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan antar kedua ujung pengantar tersebut dan berbanding terbalik dengan tahanannya. Jika suatu tegangan melewati sebuah tahanan bertambah nilainya, maka akan bertambah nilainya. Jika tegangan dengan material penghantar yang berbanding lurus terhadap arus melalui material dapat dinyatakan dengan rumus V sama dengan I kali R. Untuk V adalah tegangan, I adalah kuat arus, untuk R adalah tahanan. Untuk aplikasi teknologi terbaru dari rheostat, yaitu kereta rel listrik, adalah salah satu transportasi yang menggunakan sistem komputer dan membutuhkan energi listrik yang sangat tinggi untuk penggeraknya. Sumber arus listrik yang digunakan yaitu AC,
25.000 volt dan DC 1.500 volt. Untuk menyalurkan energi listrik ke rel kereta menggunakan pantograf. Tipe pantograf ada dua, yaitu diamond shape dan single arm. Kedua tipe biasa dialiri listrik di atas sumber ke konvert lalu diteruskan pada motor, sehingga rel kereta listrik bisa berjalan. Pantograf harus selalu kontak secara kontinu atau secara terus-menerus pada konduktor dengan sumber tanpa cepat arus. Pantograf harus selalu aerodinamis karena bekerja dengan kecepatan tinggi dan secara terus-menerus. Untuk bagian lain, yaitu motor pada kereta rel listrik. Awal perkembangan KRL atau kereta rel listrik menggunakan motor DC yang dominan mudah pengaturannya. Cara klasik yang digunakan yaitu membatasi tegangan yang masuk ke motor DC menggunakan restart sehingga kecepatan motor DC dapat diatur. Efisiensi yang sangat rendah akibat restart dan perkembangannya saklar statis mengakibatkan cara klasik tidak digunakan lagi. Cara klasik tergantikan dengan mengatur tegangan DC pada KRL motor DC dengan convert DC ke DC atau sering disebut chopper DC. Dengan convert DC ke DC, pengaturan tegangan lebih mudah dan efisiensi lebih baik. Penggunaan convert DC ke DC dimulai sejak 1970. Pada motor DC, komulator, sikat, dan cincin belah merupakan suatu yang harus ada. Tetapi banyak kejadian ground fault yang terjadi jika komulator dan sikat dengan kecepatan tinggi. Karena hal ini adalah salah satu hal yang mendasar penggunaan motor AC pada KRL. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Vina. Ya, terima kasih Mbak Maudi. Itu dia tadi penjelasan mengenai restart dari kelompok 5. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.